Prabowo dan Gibran membawa kabar baik. Mulai bulan Oktober insyaAllah tahun ini, setiap guru akan dapat tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan. Dan itu selama 13 bulan termasuk THR. Karena kenapa? Prabowo dan Gibran akan bangun 30 juta rumah dan apartemen 10 tahun untuk kalian semuanya. Ini direkam nggak ya Pak? Saya mohon ini direkam. Ucapan saya direkam nggak ya? Prabowo dan Gibran tidak bohong. Jangan terlalu banyak omon-omon. Sekarang aksi. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong, ya kumaha. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya, tak bisa. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Kalau untuk jadi gubernur minimal 300 miliar tuh paket hemat. Kalau ada yang mau jadi gubernur, datang ke saya. Apa pertanyaan pertama yang saya tanya kepada dia? Ente punya uang enggak? Saya tidak tanya Anda lulusan mana. Tidak tanya Anda prestasinya apa. Saya tidak tanya Anda pernah nulis buku apa. Tidak tanya Anda mau jadi gubernur, pernah jadi bupati enggak? Saya tidak tanya. Pernah jadi camat enggak? Saya tidak tanya. Yang saya tanya, ente punya uang berapa? Sepertinya masalah yang terjadi di bangsa kita hari-hari ini yang kemudian mulai memuakkan dan menjenuhkan bisa diwakili oleh kata-kata dari para orang-orang ini nih. Semoga bisa mewakili. Saya tuh gedek banget lihat masalah bangsa ini. Kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Kayak masyarakat lagi yang jadi korban. Kita udah bayar pajak, pajaknya tetap dikorupsi. Kalaupun nggak dikorupsi, ya pejabatnya yang kemudian menyalahgunakan kekuasaan. Memuakkan sekali. Bagaimana menurut kalian? Apakah kata-kata ini mewakili para pejabat-pejabat atau oknum-oknum pejabat yang bermasalah itu? Semoga mewakili ya. Masih percayakah rakyat Indonesia bahwa presiden kita mau menangkap koruptor sampai ke Antartika? Inilah yang dikatakan Iwan Fals bahwa negara ini surganya para koruptor. Ini ada seorang mantan napi koruptor, Burhanuddin Abdullah, dijadikan tim pakar Danantara. Ini apa-apaan ini? Mantan napi koruptor dijadikan tim pakar Danantara. Padahal ini aset negara loh. Uangnya tidak sedikit. Inilah negara surganya para koruptor. Apakah rakyat semua masih percaya bahwa Bapak Prabowo Subianto presiden kita ini mau mengejar koruptor sampai ke Antartika? Kalau saya sih enggak banget kalau emang Burhanuddin ini dijadikan tim pakar Danantara. Salam Pancasila. Para pendukung Prabowo, ya, kalian yakin nggak Prabowo akan memimpin dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh? Ya, yang mana itu katanya ada jiwa patriotisme, nasionalisme, memihak rakyat, ya, menegakkan hukum, menegakkan keadilan. Yakin nggak? Nah, ini saya kasih tahu ya. Era pemerintahan Prabowo kali ini ya, itu ada
hampir separuh menteri-menteri Prabowo ini adalah menteri-menteri kesayangan Jokowi. Ya, jangan negatif dulu. Ya. Nah, ketika menteri-menterinya Prabowo ini separuh adalah menterinya Jokowi, ya kemungkinan besar ada dualisme pemerintahan. Ya, karena menteri-menteri Jokowi ini tentu masih ditanya sama Jokowi. Dan kemungkinan besar masih laporan ke Jokowi. Ya dong. Ya kan gitu. Nah inilah yang membuat yakin nggak Prabowo bisa independen. Ya bisa mandiri dan merdeka menentukan kebijakannya. Ya mau tahu siapa saja menteri-menterinya? Jadi dari daftar menterinya Prabowo itu ada 17 menteri Jokowi atau menteri-menteri yang disayang sama Jokowi itu ada di pemerintahan Prabowo. Ya. Nih ya, saya bacakan karena saya nggak hafal. Ya. Yang pertama ada Erlangga Hartarto, itu menjabat sebagai Menko Perekonomian. Lalu Tito Karnavian, ya mantan Kapolda Metro Jaya, mantan ajudan Presiden waktu Wali Kota Solo, ya mantan Kapolri yang sekarang masih menjabat sebagai Mendagri. Lalu ada Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, Saifullah Yusuf, Menteri Sosial, Bahlil Lahadalia, ya itu tetap menjadi Menteri ESDM, Energi Sumber Daya dan Mineral, ya yang mana kemarin sempat dikasih hadiah sama Jokowi menggeser Erlangga menjadi Ketua Umum Golkar, ya. Lalu ada Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, ya Menteri KKP, Erick Thohir, Menteri BUMN, Rosan Roslani, ya Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM, Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Lalu ada Pratikno. Pratikno ini waktu zaman Jokowi adalah Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara. Ya, sekarang menjabat menjadi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lalu ada AHY, ya, yang waktu zaman Jokowi dia Menteri ATR BPN, kemudian menjadi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Lalu ada Zulkifli Hasan, ya orang yang gini-gini ya, nunduk-nunduk itu waktu zaman Jokowi menjadi Menteri Perdagangan, sekarang menjadi Menko Pangan. Ada Raja Juli Antoni yang waktu zaman Jokowi menjabat sebagai Wakil Menteri ATR BPN, sekarang menjadi Menteri Kehutanan. Nah, yang terakhir ini menarik, ada Budiari. Ya, yang zaman Jokowi dia menjabat menjadi Menkominfo. Yang muncul kasus Menkominfo ternyata terafiliasi judi online. Sekarang jadi Menteri Koperasi. Nah, dengan kondisi seperti ini, yakin nggak? Ya, Prabowo masih kuat untuk mempertahankan idealismenya. Ya, cita-cita luhurnya memihak rakyat kecil. Kalau saya tidak yakin, ya catat. Kita lihat nanti dari penyelesaian masalah kasus-kasus besar ya. Contohnya masalah korupsi timah 300 triliun. Ya, lalu masalah pagar laut. Lalu masalah mantan ketua KPK Firly Bahuri. Nanti kita lihat itu. Ya, kalau hasilnya tidak memuaskan rakyat ya berarti Prabowo gagal untuk mempertahankan idealismenya. Ya, mempertahankan amanat penderitaan rakyat yang ada di pundaknya. Oke? Ya, ikuti terus ya. IQ tinggi. Sang Pancasila, peci merah. Rea.